Salam sidang jemaat saudara yang diberkati dalam nama Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, kita semua ada dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Injil Markus pasal 7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 di bawah perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sebelum kita bersama merenungkan akan kebenaran firman Allah, mari kita bersama berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami saat ini. Kami siap mendengarkan merenungkannya di dalam pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat saudara yang diberkati, saya akan membaca bagian firman Tuhan pada saat ini, yakni Markus pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-13, khususnya di dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 yang bunyinya demikian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, ada satu ungkapan yang mengatakan, jangan menilai sebuah buku dari sampulnya saja. Ketika kita ingin mengetahui apakah buku itu baik atau tidak, kita harus membaca isinya dengan seksama. Saudara sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, hal ini hendak mengungkapkan kepada kita sekalian, supaya kita jangan menilai seseorang atau sesuatu hanya sekilas pandang saja. Sebab belum tentu baik kelihatan mata kita, itu juga baik yang ada di dalamnya. Persoalan inilah yang hendak dipaparkan dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Percakapan orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat bersama dengan Tuhan Yesus. Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi sangat melakukan adat istiadat nenek moyang mereka dengan seksama sekali. Di antaranya adalah mencuci tangan, kemudian membersihkan diri mandi setelah pergi ke pasar atau ke tempat umum yang lainnya, bukan karena alasan kesehatan, tetapi karena alasan rohani. Mereka menganggap bahwa seseorang akan najis, akan dianggap haram kalau tidak melakukannya. Hal inilah yang mendasari pertanyaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, guru-guru agama kepada Tuhan Yesus. Kenapa murid-muridmu makan sebelum mereka mencuci tangan mereka? Saudara sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan, apa jawab Yesus? Dengan keras Yesus memperingatkan mereka. Ia mengatakan, hai engkau orang-orang munafik. Yesus mengatakan mereka munafik. Membersihkan diri di luar, tetapi membiarkan di dalam diri kotor. Yang kedua, mereka memuji Allah dengan bibir mereka, tetapi dalam hati mereka, mereka jauh daripada Allah. Mereka, sidang jemaat yang diberkati, mentaati secara seksama adat istiadat nenek moyang, tetapi perintah Allah mereka abaikan. Jadi dari bagian firman Tuhan pada saat ini paling tidak ada dua hal yang hendak bersama-sama kita renungkan, yang hendak bersama-sama menuntun dalam kehidupan kita. Yang pertama, belajarlah untuk senantiasa hidup di dalam ketulusan. Baik kita menata, membersihkan, merapikan, mendandani luar diri kita. Khususnya di zaman sekarang, sangat baik dan harus selalu menjadi kebiasaan bagi kita untuk sering mencuci tangan dan membersihkan diri mandi setelah kita bepergian dari tempat umum
seperti pasar contohnya. Namun lebih daripada itu, jangan lupakan untuk kita merapikan, mendandani dan membersihkan di dalam diri dan di dalam hati kita. Jangan menjadi orang yang munafik. Dan yang kedua, saudara dan sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, sekali-kali jangan cepat untuk menilai seseorang dan menilai sesuatu hal. Sebab belum tentu apa yang baik kelihatan di luar itu juga baik kelihatan di dalam. Belum tentu bersih dilihat di luar, bersih juga yang ada di dalam dirinya. Karena itu tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam ketulusan hati. Tuhan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, terima kasih akan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Nya, sehingga kehidupan kami yang sementara ini bukanlah kehidupan yang sia-sia, melainkan berbuah, menjadi berkat bagi semua orang, hormat mulia bagi nama Tuhan selama kami ada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita.